Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin membagikan atau membahas lah ya beberapa manfaat dari daun ketapang ya teman-teman, terutama untuk ikan canamaru. Karena di sini saya ada 3 ekor ikan canamaru yang berbeda-beda lokalitinya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada si kumpai nih, canamaru lokaliti Yalau Sentarum dari sungai Yalau Sentarum. Yalau Sentarum. Dari sungai Sentarum ya teman-teman, sorry. Dan yang kedua ada si Marsa, yaitu canamaru lokaliti Riau ya teman-teman. Jadi dia berasal dari Riau. Dan yang ketiga ini yang terakhir ada dari Suratani nih teman-teman, si Marta ya, berasal dari sungai di Suratani tentunya, yaitu berada di Thailand teman-teman ya. Jadi mungkin ini sebagai contoh aja ya, jadi maaf kalau misalkan untuk sekarang ini si ikan-ikan ini tuh saya kebetulan lagi pengen ngelihat dia lebih jelas gitu ya teman-teman. Jadi saya lagi pakai air jernih nih teman-teman. Nah jadi apa aja sih manfaatnya? Sebelum ke videonya tentunya jangan lupa nih untuk teman-teman tekan dulu tombol merahnya ya teman-teman, biar channel ini semakin berkembang tentunya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi untuk manfaat yang pertama berdasarkan pengalaman saya gitu ya teman-teman, si daun ketapang ini tuh dapat meningkatkan kualitas air untuk ikan cana teman-teman, terutama untuk ikan canamaru ya teman-teman. Nah daun ketapang ini kan saat kita masukkan ke dalam air, dia itu akan melalui proses pembusukan nih teman-teman. Nah dari proses tersebut dia akan mengeluarkan beberapa zat ya, terutama yaitu jatanin teman-teman. Nah jatanin ini itu mengakibatkan pH air itu akan turun ya teman-teman, dan dianggap lebih cocok dan ideal dengan habitat alami canamaru teman-teman. Nah, perubahan warna air ini juga berpengaruh dapat mengurangi stres pada ikan ya teman-teman, terutama untuk ikan yang lagi melalui tahap rekondisi teman-teman, atau ikan-ikan atau ikan cana gitu ya, canamaru yang baru ditangkap dari alam gitu teman-teman. Atau mungkin bisa dibilang misalkan teman-teman nih baru beli nih dari misalkan taruhlah dari online gitu ya, atau dari grup Facebook misalkan. Nah dia kan di perjalanan itu mengalami guncangan-guncangan gitu ya teman-teman. Nah itu tuh dapat membuat si ikan stres ya teman-teman, apalagi perbedaan pH air yang dari sellernya gitu ya, atau dari sebelumnya itu ke rumah kita itu kan pasti setidaknya ada perbedaan ya teman-teman. Nah untuk menstabilkan itu, untuk menjaga supaya si ikan tidak stres juga, jadi daun ketapang ini sangat cocok gitu ya teman-teman untuk ikan-ikan yang baru datang ke rumah kalian gitu teman-teman. Nah yang kedua ada di sini tuh saya bisa bilang daun ketapang ini bisa menyehatkan si ikan ya teman-teman. Kenapa menyehatkan si ikan? Karena daun ketapang ini tuh memiliki kandungan atau sifat antiparasit, antibakteri, dan anti jamur ya teman-teman. Nah dengan sifat atau kandungan tersebut, daun ketapang dapat menjaga air bebas dari zat-zat yang berbahaya atau virus atau mungkin jamur dan segala macamnya gitu ya, yang membuat si ikan itu gampang terserang penyakit ibaratnya ya teman-teman. Nah dengan adanya antiparasit atau zat-zat yang tadi saya bilang, itu dapat membuat si ikan itu jadi lebih sehat tentunya teman-teman ya, karena kan udah ada atau bisa dibilang memiliki kandungan atau sifat antiparasit, anti jamur, dan antibakteri gitu ya teman-teman. Jadi ya seperti yang saya bilang dapat menyehatkan si ikan. Dan juga yang ketiga yaitu ada sebagai obat alami untuk ikan-ikan yang lagi sakit gitu ya teman-teman. Nah kenapa? Seperti yang saya bilang tadi gitu ya, bahwa si daun ketapang ini tuh memiliki kandungan atau sifat antiparasit, antibakteri, atau anti jamur gitu ya teman-teman. Nah dengan sifat-sifat tersebut atau kandungan-kandungan tersebut gitu ya,
si daun ketapang ini tuh dapat membunuh bakteri, jamur, dan virus ya teman-teman. Jadi memungkinkan ikan-ikan yang sakit itu bisa lebih sehat atau lebih cepat sembuh gitu ya teman-teman. Misalkan kayak kemarin kasus di saya ini si kumpai ya teman-teman, dia kan gigit ekor ya teman-teman. Nah, jadi kemarin tuh saya juga mungkin tahu ya teman-teman di video-video sebelumnya bahwa saya saat menyembuhkan si kumpai ini tuh saya pakai air ketapang teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari daun ketapang ini tuh dapat menyembuhkan atau mempercepatlah penyembuhan ikan gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir gitu ya teman-teman. Untuk yang terakhir ini tuh menurut saya pribadi dapat mempercepat mutasi si ikan teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi seperti yang saya bilang ya teman-teman, untuk daun ketapang ini kan dapat menurunkan pH. Nah, untuk menurunkan pH ini tuh jadi dia ngerasa bahwa dia itu kayak di habitatnya gitu teman-teman, atau bisa dibilang membuat si ikan itu merasa lebih nyaman gitu ya saat berada di dalam tank gitu ya, atau dalam akuarium. Nah, kalau si ikan nyaman, otomatis pertumbuhan atau perkembangannya itu jadi lebih maksimal ya teman-teman. Nah, kemarin kan saya sempat memprogres si Marsa nih teman-teman untuk memecahkan cabung dari si Marsa ini, dan saya coba untuk ngasih dia itu air ketapang ya teman-teman. Jadi ini menurut pengalaman pribadi saya pribadi gitu ya, selama ngerawat si Marsa ini, dia itu cabungnya itu sebelum saya kasih dia air ketapang, cabungnya itu udah berontok ya teman-teman, udah banyak gitu ya, cuman mungkin belum pecah menjadi bunga gitu teman-teman. Nah, setelah saya progres dia ke air atau pakai air ketapang, hasilnya itu untuk bunganya itu lumayan jadi semakin tegas gitu ya warna putihnya itu teman-teman. Dan mungkin untuk sekarang ini karena di air bening, dia untuk dorsal atau finnya itu agak memutih ya teman-teman. Karena gimana ya, kemarin setelah saya pakai air ketapang itu dia lebih pekat teman-teman ya untuk sibar, terus finnya, dorsalnya gitu jadi lebih pekat gitu ya untuk kemarin. Cuman karena ini saya pengen ngelihat si ikan itu pengen ngeliat lah kesehatan si ikan, pertumbuhan si ikan, jadi saya lagi coba untuk pakai air bening dulu. Nah, kenapa dibilang mempercepat mutasi? Ya karena kan nyaman ya, otomatis si ikan itu jadi lebih lebih percaya diri lah kalau kita ya, untuk memperlihatkan atau menunjukkan bakat yang dia miliki ibaratnya gitu ya teman-teman. Nah, ibaratnya kayak si Marsa ini, misalkan dia dominan lebih ke bunga gitu ya, tentunya kita juga perlu ngasih dia pakan yang dominan untuk numbuhin bunganya gitu teman-teman, meskipun kita keep dengan air ketapang. Atau mungkin ada beberapa ikan yang dominan lebih ke warna teman-teman ya. Nah, pada saat kita treatment dia di air ketapang, itu juga kita barengi atau kita dukung dengan pakan yang mendukung untuk menaikkan warna si ikan teman-teman. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman untuk beberapa manfaat dari daun ketapang ya teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan gitu ya, untuk daun ketapang ini intinya gitu ya, dapat membuat si ikan itu lebih nyaman saat berada di tank atau akuarium, atau pada saat kita progres lah ibaratnya ya. Nah, dengan kondisi si ikan yang nyaman, otomatis si ikan bisa lebih sehat ya teman-teman. Dan kalau si ikan sehat juga, dia akan berterima kasih lah kepada kita karena sudah memberikan perawatan yang terbaik buat mereka gitu teman-teman ya. Nah, mereka itu ibaratnya berterima kasih dengan cara memberikan atau menunjukkan bakat yang dia miliki gitu ya, yang mereka miliki gitu teman-teman, entah itu di warna atau di cabungnya teman-teman ya. Tentu juga dengan kita sebagai kiper gitu ya, sebagai yang merawat,
harus mendukung mereka dengan pakan-pakan yang memiliki nutrisi yang cukup buat mereka gitu teman-teman. Nah, ya mungkin untuk video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Jadi buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga buat tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru terkait treatment, progres, eksperimen, dan segala macamnya yang berkaitan dengan ikan-ikan yang saya rawat. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.